Baik, Bapak Ibu Guru, kita akan masuk materi berikut yaitu tentang pembelajaran pada program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Baik, untuk materi ini saya jelaskan tentang struktur kurikulumnya dan pembelajaran yang akan kita laksanakan di tahun pelajaran 2021-2022. Ini pembelajaran kurikulum paradigma baru berlangsung pada kelas 10, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 masih berlanjut dengan kurikulum K13. Baik, akan masuk pada materi tentang kurikulum. Jadi kurikulum itu sendiri pengertiannya banyak sekali. Di sini saya hanya ambil salah satu pengertian kurikulum, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum itu adalah seperangkat atau sistem rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu salah satu pengertian tentang kurikulum. Nah, kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum paradigma baru atau kurikulum sekolah penggerak. Jadi, tadi mungkin Pak Dolen materi sebelumnya tentang merdeka belajar bahwa sekolah penggerak itu bukan berarti sekolah unggulan. Memang benar, tapi sebelumnya sekolah penggerak itu hanya batas di SMA, tapi di SMK itu belum. Karena sekolah kita termasuk dalam sekolah pusat keunggulan, akhirnya SMK juga bisa masuk pada kurikulum atau sekolah penggerak. Baik, untuk pembelajaran pada SMK pusat keunggulan itu ada 10, yaitu kerangkanya ada 10, yaitu kerangka dasarnya. Itu pembelajaran berlangsung itu ada 10. Yang pertama itu ada kerangka dasarnya, terus yang kedua spektrum keahliannya, struktur kurikulumnya, capaian pembelajarannya, yang kelima prinsip pembelajaran dan asesmen, keenam perangkat ajar, 7 proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, 8 kurikulum operasional satuan pendidikan, 9 kewenangan mengajar guru, dan 10 evaluasi pembelajaran. Nah, dari 10 materi ini atau 10 pembelajaran yang ada pada SMK Pusat Keunggulan, nah ini yang akan kita belajar selama kurang lebih 4 hari. Nah, mungkin mulai nanti yang kita akan kerja diskusi bersama itu mulai dari capaian pembelajarannya sampai dengan evaluasi pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar pada kurikulum. Mungkin nanti dari pertanyaan Ibu Eci tadi ada tentang kenapa harus menggunakan kurikulum paradigma baru, apa punya kelebihan. Nah, mungkin dari penjelasan di sana mungkin bisa terjawab. Yang pertama, kerangka dasarnya bahwa di kurikulum paradigma baru, itu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasionalnya mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi, karakter, dan budaya kerja peserta didik. Jadi yang mengacu pertama itu pada pembelajaran paradigma baru adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di profil pelajar Pancasila ini sebagai perwujudan pelajar Indonesia, sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu yang ada 6. Di sini ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, yang 6 profil pelajar Pancasila, semua Bapak Ibu guru nanti ketika masuk pada eksen atau pada saat proses belajar mengajar harus membuat profil pelajar Pancasila yang 6. Yang kita kenal dulu mungkin karakter anak bangsa mungkin lebih dari 6, mungkin ada 8, 10, dan 12. Itu dulu yang kita kenal di KTSP itu karakter anak bangsa. Nah, terus di K13 kita mengenal dengan pendidikan karakter. Nah, sekarang ada lagi yang baru yaitu profil pelajar Pancasila. Terus yang berikut struktur kurikulumnya, terus kerangka dasar mengarah ke kompetensi yang perlu dikuasai, karakter dan budaya kerja yang perlu dibangun dan dikembang, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Jadi ini kerangka dasar mengarah ke kompetensi yang perlu dikuasai siswa. Nah, lebih mengenai kerangka dasar yang mengarah ke kompetensi siswa, pada saat kita masuk materi tentang capaian pembelajaran, itu yang akan kita lebih mendalam belajar tentang ini mengarah kepada kompetensi siswa. Nah, berikut
Nah, perangkat ajarnya, pemerintah menyediakan berbagai contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar untuk membantu sekolah dan guru sebagai referensi untuk menginspirasi. B. Sekolah dan guru mengembangkan kurikulum operasional dan perangkat ajar secara mandiri yang kontekstual sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Dan yang berikut, kurikulum operasional dan perangkat ajar bukan merupakan kewajiban bagi sekolah dan guru untuk menggunakan. Jadi, di sini yang poin perangkat ajar A, B, dan C ini yang saya tampilkan di sini. Pemerintah itu sudah menyiapkan berbagai contoh kurikulum operasional sekolah dan perangkat ajar untuk membantu sekolah dan guru. Misalnya, untuk capaian pembelajarannya sudah disediakan oleh pemerintah. Jadi capaian pembelajaran sudah disediakan oleh pemerintah, tetapi kita kembangkan sesuai dengan kondisi sekolah kita di sini. Di sini ada sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, kalau di K13 kita mengenal KIKD, tapi di kurikulum baru atau paradigma baru kita mengenalnya dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini ini kerangka dasar umumnya bahwa yang pertama itu adalah tujuan pendidikan nasional, terus diturunkan menjadi, bukan diturunkan, tetapi setelah tujuan pendidikan nasional ada profil pelajar Pancasila. Nah, dari profil pelajar Pancasila terus masuk dengan standar kompetensi lulusan. Di standar kompetensi lulusan itu ada standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar lain. Itu standar kependidikan, standar sarana dan prasarana. Tapi yang utama untuk menjawab standar kompetensi lulusan menuju ke profil Pancasila, 3 ini yang paling utama, tombak utamanya. Tapi nanti bisa ditambahkan dengan standar-standar lain, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, yang saya jelaskan tadi bahwa yang disiapkan oleh pemerintah itu adalah, atau yang ditetapkan oleh pemerintah, struktur kurikulumnya, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, misalnya struktur kurikulum capaian pembelajaran ini, mungkin kami Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti diklat kemarin sudah ada materinya, sudah ada capaian pembelajaran dari masing-masing mata pelajaran. Nanti ini yang kita akan kembangkan ke dalam bentuk tujuan pembelajarannya, modul ajarnya, sampai pada asesmen. Nah, kita disuruh di sini untuk mengembangkan. Berikut kerangkanya itu yang spektrum kealihan. Nah, di sini spektrum kealihannya akan berubah. Nah, akan berubah. Misalnya kita kemarin ini kurikulum paradigma baru ini tetap untuk kami, tapi kita kemarin prioritasnya di OTKP. Nah, ketika ini saya mengikuti bimbingan tentang pembelajaran sekolah pada pusat keunggulan, ternyata dari 7 program yang ada di SMK Pancasila tetap mengacu pada kurikulum baru, yaitu kurikulum paradigma baru. Karena ini dari 6 kompetensi keahlian yang di bawahnya selain OTKP akan mengikuti di tahun depan. Maksudnya yang akan dibantu oleh pemerintah. Nah, yang akan didampingi pertama tentang pusat keunggulannya itu adalah OTKP. Nah, OTKP yang akan didampingi pertama oleh pemerintah lewat kampus atau lewat perguruan tinggi yang kita sekarang bekerja sama dengan perguruan tinggi Politeknik Negeri Bali. Nah, seperti apa nanti yang ini perkembangan, maksudnya bantuannya seperti apa, itu ada 2, secara umumnya ada 2, ada 3. Yang pertama itu adalah pembelajaran, yang kedua itu adalah RPS sekolah, dan yang ketiga itu adalah alat dan sarana dan prasarana yang akan dibantu oleh pemerintah. Nah, tujuannya adalah supaya sekolah harus benar-benar menerapkan kurikulum berbasis industri. Jadi berbasis industri. Nah, kalau misalnya di K13 itu masih secara umum, misalnya di OTKP itu masih ada beberapa kompetensi atau pelajaran dasar, tapi anak-anak hanya menuntut sebatas kompetensi itu. Tetapi pada kurikulum baru dia lebih ke dunia industri anak. Ya, anak itu mau diarahkan kemana? Kalau misalnya di OTKP lebih ke manajemennya atau layanan bisnisnya, maka kurikulum yang kita pakai dunia usaha yang menyangkut dengan
ini layanan bisnis dan manajemen. Jadi kita tidak seperti filosofi sebelumnya tadi, kita tidak bisa memaksa anak yang jadi kelapa ke pisang atau sebaliknya. Nah, terus berikut struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini dibagi menjadi dua kelompok pertama, yaitu kelompok umum dan kelompok kejuruan, dan ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, untuk lebih lanjutnya ini kita akan masuk pada spektrum keahlian. Nah, mungkin di sini akan bagi Bapak Ibu guru jurusan atau Bapak Ibu guru sekretaris jurusan bisa tahu spektrum kurikulum yang berlaku pada sekolah unggulan atau pada saat ini ada 900 sekolah yang masuk dalam pusat unggulan, salah satu kitabnya sekolah. Ya, di sini spektrum keahlian dan program SMK pusat unggulan itu mulai dari bidang keahlian, program keahlian. Itu bidang keahliannya ada bidang keahlian itu pada SMK pada berdasarkan Permendikbud Jenderal Dasmen nomor 6 tahun 2018 itu ada 9 bidang keahlian, ada 49 program keahlian dan 146 kompetensi keahlian. Sekarang spektrum keahlian pada sekolah pusat unggulan ada 10 bidang keahlian dan 50 program keahlian. Jadi itu ada penambahan dari 9 bidang keahlian menjadi 10 bidang keahlian dan 49 program keahlian jadi 50 program keahlian. Sedangkan kompetensi keahliannya tetap 166 kompetensi keahlian. Baik, di sini saya lebih fokus ke ini jurusan-jurusan yang ada di SMK Pancasila Tambolaka. Oke. Baik, yang pertama di spektrum keahlian SMK berdasarkan di tahun 2018 itu teknik otomotif, program keahliannya teknik otomotif. Terus kompetensi keahliannya adalah kita di sini adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Itu adanya teknik dan sini ada di paling bawah mungkin belum kelihatan. Teknik dan bisnis sepeda motor. Jadi ini TBSN. Nah, TBSN itu di kompetensi keahlian yang kita selama ini itu adalah TBSN. Nah, sekarang karena kita masuk di pusat program keunggulan maka berubah menjadi teknik otomotif. Jadi program keahliannya atau kompetensi keahlian pada anak itu berubah menjadi teknik otomotif. Itu yang TBSN. Terus yang berikut teknik komputer dan informatika itu program keahliannya sebelumnya. Terus kompetensi keahliannya ada rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, dan multimedia. Nah, di sini untuk di 2018, Permen 2018 itu teknik komputer dan jaringan. Tetapi di program keahlian pada program pusat keunggulan berubah menjadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Jadi ini TJ komputer dan telekomunikasi. Jadi berubah menjadi teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Nah, begitu juga dengan multimedia. Multimedia ini sebelumnya ya kompetensi keahliannya ya multimedia, tapi dibagi beberapa lagi. Khusus multimedia dibagi beberapa. Ada 3 yaitu desain komunikasi visual, broadcasting dan perfilman dan animasi. Nah, untuk multimedia nanti saya masih koordinasi dengan program multimedia itu mereka mengambil kompetensi keahlian yang mana dari 3 ini, yaitu desain komunikasi visual, broadcasting atau animasi. Terus yang berikut ini keperawatan. Ini program keahlian adalah keperawatan. Sebelumnya adalah asisten keperawatan. Jadi sekarang berubah menjadi layanan kesehatan. Jadi keperawatan, kompetensi keahlian sebelumnya asisten keperawatan, sekarang berubah menjadi layanan kesehatan. Terus yang berikut bisnis dan pemasaran. Bisnis dan pemasaran ini sebelumnya adalah bisnis daring dan pemasaran akan berubah menjadi pemasaran. Jadi program sekarang berubah menjadi pemasaran. Manajemen perkantoran berubah menjadi ini sebelumnya otomatisasi dan tata kelola perkantoran, sekarang menjadi manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi. Kenapa berubah misalnya manajemen perkantoran dan layanan bisnis?
atau pemasaran, nanti dia punya materinya lebih fokus kepada industri dan dunia usaha. Karena pembelajaran kita kali ini bermaksud ada 3 huruf, yaitu BMW. Jadi bukan mobil mewah ya. Itu bukan merek mobil BMW, tapi BMW itu bekerja, wirausaha, bekerja, melanjutkan kuliah dan berwirausaha. Jadi kita di SMK itu yang kurikulum baru itu ada 3 pokok utamanya, yaitu bisa bekerja, bisa melanjutkan kuliah, dan bisa berwirausaha. Terus yang berikut ada pada usaha perjalanan wisata. Jadi sekarang akan berubah menjadi usaha layanan wisata. Jadi usaha perjalanan wisata berubah menjadi usaha layanan wisata. Ya, itu tentang program keahlian yang berubah untuk pada sekolah pusat keunggulan. Nah, sekarang kita masuk pada struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulumnya ada 2, yaitu sebelumnya di K13 ada 3, yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan. Yaitu muatan peminatan dibagi menjadi 3. Ada program keahlian, bidang keahlian, dan kompetensi keahlian. Tetapi di kurikulum baru hanya terdiri dari 2 ditambah dengan proyek penguatan profil belajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, di mana muatan umumnya itu kelompok mata pelajaran membentuk siswa menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan perkembangan terkait dengan norma-norma kehidupan sebagai makhluk yang berketuhanan yang Maha Esa, individu, sosial, warga, NKRI, dan dunia. Terus mata pelajaran kejiwaannya mata pelajaran yang mendukung penguasaan karya jiwa. Nah, ini struktur kurikulum yang paradigma baru. Itu yang membedakannya itu adalah kalau di K13 kita mengenal 3 tadi, umum, kejuruan, terus ada peminatan, kewilayahan dan peminatan. Tapi di paradigma baru itu kita mengenal 2, umum, kejuruan, ditambah dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di muatan umum itu ada 6 mata pelajaran: pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, dan seni. Jadi sebelumnya seni budaya, sekarang disingkat menjadi seni. Nah, seni ini ada berbagai macam seni. Mungkin ada seni drama, seni musik, seni tari, tergantung dari guru seni budaya. Dari guru seni budaya mau mengambil materi apa, atau yang lebih menonjol ke anak-anak itu materi apa atau seni apa. Nanti dari guru seni budaya. Mungkin nanti akan diketuai oleh Ibu Nita Tana. Terus yang berikut itu mata pelajaran kejuruan itu ada 8. Ada 8 di sini. Matematika, bahasa Inggris. Nah, sebelumnya matematika dan bahasa Inggris itu masuk di muatan nasional atau muatan umum. Nah, tetapi pada program kurikulum terbaru bahwa matematika dan bahasa Inggris ini masuk di kejuruan. Kenapa? Di materi di kelas 10, di materi kelas 10 itu matematika dan bahasa Inggrisnya masih secara umum. Tetapi kalau sudah masuk di kelas 11 maupun kelas 12, itu sudah masuk spesifik. Berarti sesuai dengan kompetensi anak. Misalnya, kalau matematika di jurusan pemasaran, saya mengajar tentang matematika akuntansi atau matematika ekonomi atau matematika perbankan, tetapi matematika ekonomi atau perbankan ini tidak mungkin saya mengajar lagi di keperawatan atau di PKJ. Jadi harus sesuai dengan kompetensi anak. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Tetapi di kelas 1 masih secara umum. Terus ada mata pelajaran berikut adalah informatika. Yang sebelumnya adalah KKPI berubah menjadi simulasi komunikasi dan digital. Itu hanya diperoleh di kelas 10. Nah, sekarang ada pelajaran baru, yaitu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, ini adalah IPAS atau IPAS yang sebelumnya terdiri dari IPA dan IPS, tapi di sini sudah satu kesatuan. Jadi proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, mungkin Bapak Ibu guru yang kelompok proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial nanti akan lebih jelasnya lagi pengembangannya seperti apa nanti di masing-masing kelompok.
Berikut yang kelima itu kejuruan. Jadi di kelas 10 kita hanya mengajar dasar-dasar program keahliannya saja. Jadi di kelas 13 itu sudah dibagi menjadi bidang keahlian. Misalnya ada mata pelajaran fisika, kimia, administrasi umum, atau ada ekonomi bisnis, atau ada biologi. Tapi di kejuruan ini hanya kita mengajar dasar-dasar program keahliannya. Dan capaian pembelajaran yang sudah ada, mata pelajaran yang sudah ada, nanti akan dibagi di kelompok masing-masing. Nah, di sini lebih fokus anak itu mau dibawa kemana. Dia harus mengenal, misalnya dia masuk TKJ, teknik komputer dan jaringan. Berarti anak ini belum mengenal itu jurusannya TKJ seperti apa. Karena anak SMP itu masih belajar secara umum. Maka dia untuk mengetahui jurusannya itu, yang dipilih di SMA, maka kita harus lebih fokus ke dasar-dasar program kalian. Nah, itu di kelas 10. Sedangkan yang konsentrasi mata pelajaran kejuruan 1, kejuruan 2, dan seterusnya, itu akan kita laksanakan di kelas 2 dan kelas 3 nanti. Dan ini mata pelajaran yang B, C, D, dan seterusnya nanti itu berdasarkan SKKNI. Jadi misalnya saya selama ini bisa belajar tentang SKKNI misalnya di usaha perjalanan wisata. Selama ini kan mereka dari usaha perjalanan wisata lebih ke 4 aspek, mungkin lebih guide, terus tour planning, terus ini ada MICE, ticketing. Nah, itu lebih fokus ke itu nanti di kelas 2. Nanti kompetensi apa yang diharapkan di guiding, terus di tour planning atau ticketing, nah itu yang akan diajarkan di kelas 11 dan kelas 12. Terus ada proyek kreatif dan kewirausahaan yang sebelumnya adalah ini produk kreatif dan kewirausahaan, sekarang menjadi proyek. Itu akan kita diajarkan pada kelas 11 dan kelas 12 di kelas 10 saja. Di kelas 11 dan kelas 12. Terus ada praktek kerja lapangan. Di praktek kerja lapangan ini untuk di kurikulum 2000 paradigma baru itu dilaksanakan di semester genap pada kelas 3 atau semester 6. Tetapi bisa kita laksanakan di kelas 2, semester 4 atau 5, tergantung dari sekolah atau satuan pendidikan. Jadi tidak seharusnya bahwa dia harus ada di kelas 3 semester 2. Jadi kalau misalnya di kelas 11, di kelas 12, kalau sudah PKL itu selama 6 bulan, berarti tidak proses pembelajaran, berarti dia fokus ke anak itu ke dunia usaha, dunia industri. Terus ada mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan itu adanya di kelas 2. Misalnya di jurusan usaha perjalanan wisata mungkin ada mata pelajaran pilihan, misalnya bahasa Jerman, bahasa Jepang. Terus ada lagi mata pelajaran lain yang harus diterapkan di usaha perjalanan wisata, bisa masuk dalam mata pelajaran yang akan dikembangkan di masing-masing jurusan. Jadi yang lebih tahu itu nanti untuk mata pelajaran pilihan adalah jurusan masing-masing. Mungkin di sini belum diajarkan, tetapi itu mata pelajaran ini ada tetapi akan dipilih di kelas 11 dan kelas 12. Berikut ada muatan lokal. Muatan lokal itu akan didapat di kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, di muatan lokal di sini ya kita kembangkan di sekolah misalnya, atau sesuai dengan keadaan sekolah. Misalnya kalau kita sekolah di sini, misalnya kita ambil muatan lokalnya dalam bentuk bahasa daerah, atau misalnya berada di Lora, berarti bahasa daerah Lora. Nah, tergantung dari kondisi sekolah kita di sini. Nanti untuk mata pelajaran muatan lokalnya, nah, akan diskusikan dengan masing-masing jurusan, karena setiap jurusan pasti berbeda dengan mata pelajaran muatan lokal. Dia mau arahkan kemana sesuai dengan kompetensi kalian. Terus yang berikut, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Dan ini mata pelajaran ini bisa semua guru mengajar. Ini jadi tidak semestinya tadi mungkin Pak Doni menjelaskan bahwa ada 6 profil pelajar Pancasila yang dengan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan mandiri tadi itu. Tapi di sini semua guru bisa mengajar. Nah, mungkin dari 12 instruktur kemarin atau kita waktu diskusi, kalau bisa mata pelajaran ketiga ini bisa diajarkan oleh wali kelas. Nah, karena ini semua kelas itu dapat materi tentang profil pelajar Pancasila. Tapi semua guru pada saat kita mengajar itu harus mengandung 6 profil pelajar Pancasila. Tetapi di
penguatan profil pelajar Pancasila ada materi. Bisa dibawakan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sekarang perubahan jumlah jamnya. Nah, mungkin ada mata pelajaran yang jamnya tetap dalam tatap muka per minggu, tapi ada mata pelajaran yang berubah. Misalnya, pendidikan agama dan budi pekerti tetap 3 jam, KM tetap 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam di kelas 10. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sebelumnya 2 jam akan menjadi 3 jam. Sejarah Indonesia sebelumnya 2 jam akan menjadi 3 jam. Seni budaya yang 3 jam akan menjadi 2 jam. Begitu dengan mata pelajaran lain. Nah, itu ada yang hilang di sini. Proyek pengetahuan alam dan sosial itu IPAS. Di sini tidak ada spesifiknya harus fisika kimia, tidak. Tapi digabung jadi satu, itu mata pelajaran IPAS. Nah, untuk dasar-dasar program keahliannya ini satu saja nanti. Kalau sebelumnya ada di masing-masing jurusan ada 3 mata kompetensi atau mata pelajaran, maka di kelas 10 sekarang hanya satu, yaitu dinamakan dengan dasar-dasar program keahlian. Materinya sudah ada di masing-masing struktur, nanti akan disampaikan di lab. Nah, itu penjelasan tentang struktur kurikulum. Nah, berikut yang lain saya lewat di sini, misalnya capaian pembelajaran akan membahas khusus dari materi sebelumnya. Di sini saya akan lanjut pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, yang berikut profil pelajar Pancasila di sini yang 6 profil tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Dosen. Nanti untuk lebih memperdalamnya di masing-masing instruktur. Nah, ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan kreatif. Nah, ini yang saya harus jelaskan di sini. Jadi nanti kita tadi yang saya bilang bisa wali kelas mengajar, bisa semua guru mengajar tentang profil pelajar, penguatan profil pelajar Pancasila. Itu ada 9 topik atau 9 tema yang kita harus ajarkan. Nah, 1 sampai 7 ini mulai dari gaya hidup sampai dengan kewirausahaan, kita bisa pilih. Bisa pilih ini, bisa pilih 2, bisa pilih 3 pada saat kita ajar di semester 1. Tapi poin 8 dan 9 wajib ada setiap semester, karena kekasan untuk SMK itu kebekerjaan dan budaya kerja. Jadi wajib ini. Nanti untuk lebih lanjutnya tentang profil pelajar Pancasila saya akan jelaskan lagi di masing-masing kelompok nanti. Oke, nah, itu saja materi tentang kurikulum mengenai kurikulum baru atau kurikulum paradigma baru. Nah, terus yang berikut, kewenangan mengajar guru. Mungkin pasti ada beberapa guru, bagaimana saya bisa mengajar tentang kewirausahaan atau proyek pelajar Pancasila, sedangkan basic saya adalah kimia atau fisika. Mungkin ada beberapa guru di sini yang pelajarannya hilang, tapi kalau dia mengajar produk kreatif kewirausahaan, terus belajar IPAS, terus dia mengajar IPAS, terus mengajar produk pelajar Pancasila, nanti di dapodiknya akan secara dengan sendirinya dia akan linearitasnya sesuai dengan basicnya. Nah, kemarin saya sudah diskusi dengan Ibu Agnes, karena untuk tahun ini dapodik untuk SMK dengan SMA sudah selesai. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu guru yang akan dikasih tugas untuk mata pelajaran IPAS, mata pelajaran profil pelajar Pancasila dan produk kreatif kewirausahaan, walaupun tidak sesuai dengan basic dasar. Misalnya, tadi kan fisika tidak ada, tapi dia bisa mengajar produk kreatif dan kewirausahaan. Tapi itu sudah linear dengan jurusannya. Itu saja penjelasan saya tentang struktur kurikulum yang berlaku untuk saat ini mengenai kurikulum paradigma baru. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu guru, saya persilakan. Atau kalau bisa chat dan bisa bertanya langsung. Saya kasih waktu, saya kasih kesempatan 2 orang penanya. Setelah itu nanti kita akan masuk diskusi. Terima kasih. Saya Pak Dongki, saya mau bertanya, boleh? Oh, oke. Dari Ibu Jelin. Yang pertama itu tentang sekolah berhak menambah tentang kewenangan kurikulum itu dia kelola oleh sekolah kan. It means itu berarti sekolah berhak menambah atau mengurangi pelajaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kan IPB selama ini sudah pakai konsep yang
tentang paradigma baru. Di kelas 10 itu kita kasih yang umum, nanti di kelas 2-3 baru mereka menentukan misalnya mereka fokusnya ke ada yang tour planning, ada yang tour guide, atau MICE, atau ticketing. Berarti ketika mereka lulus nanti, didorong punya raport akan berbeda dong. Karena ini akan fokus juga dengan wali kelas. Kalau misalnya karena anak memilih yang disuka, itu kan, yang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kalau misalnya itu anak pilihnya, saya pakai contoh PW karena yang saya paham PW, dia pilih tour planning nih. Terus yang satu tour guide, itu kan di kelas 2-3. Otomatis berarti di isian raportnya dia, yang di struktur tadi yang kita tampilkan tadi itu, slide berapa saya lupa tuh. Itu berarti nanti tambahan pelajarannya berbeda, misalnya yang satu dengan yang lain, atau mereka tetap sama, tetap dapat 4 kurikulumnya, tetap dapat 4 kurikulum itu materi yang sama, hanya penilaian portofolio yang dia sendiri bagaimana, itu yang saya masih bingungkan. Terus kan ada lagi yang namanya proyek penguatan profil dan Pancasila dan budaya kerja. Nah, kalau yang itu kita bikin proyek dengan anak-anak setiap, kalau misalnya yang ajarkan wali kelas, misalnya kalau jadi wali kelas, terus kita harus bikin satu proyek yang berbau budaya dan Pancasila setiap semester, atau terserah kita yang mengelola. Karena jujur, saya sama sekali bingung tentang paradigma baru, walaupun ada beberapa yang mirip-mirip dari KTSP ke 13, tapi saya masih agak bingung, apalagi untuk yang materi untuk spektrum kurikulumnya dia. Terus kayak penentuan mata pelajaran pilihan. Misalnya kayak bahasa Jerman, atau kita mau tambah bahasa asing lainnya. Itu berarti kita yang menentukan dari jurusan dan kita ajukan ke sekolah atau kurikulum begitu. Oke, Ibu Jelin, terima kasih walaupun ini ada ikut fintech di Denpasar, masih meluangkan waktu untuk mengikuti meeting Zoom untuk kegiatan hari ini. Baik, saya akan menjawab yang pertama tentang pengelolaan kurikulum. Jadi, yang pertama tentang pengelolaan kurikulum, tidak serta-merta bahwa kita harus kebijakan semua dari sekolah. Tadi yang pertama saya sudah jelaskan bahwa struktur kurikulumnya sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Tapi ini dari UPW sudah bilang bahwa di kelas 10 memang sudah ada dasar-dasarnya sudah disediakan. Nanti mereka naik kelas 2, mereka ada pilihan. Jadi untuk dikelola oleh sekolah memang diberikan wewenang dikelola di sekolah, tetapi untuk di kelas 2. Tapi di kelas 1 masih kita mengikuti spektrum secara umumnya. Nah, terus yang kedua itu UPW paradigma baru. Misalnya tadi ada 4, dia lebih fokus ke 4. Jadi kita 4 semua anak dapat. Mungkin yang pada saat mereka uji kompetensi atau ujian apa nanti baru mereka memilih salah satu. Mereka mau arahkan kemana. Nah, itu yang mengenai yang keempat wajib. Nah, kalau misalnya dari UPW, kalau kami yang 4 kompetensi ini yang di kelas 2 dan kelas 3, jadi semua anak wajib tahu. Tetapi kalau misalnya mata pelajaran pilihannya, tergantung anak memilih mata pelajaran apa nanti, atau bukan anak yang memilih, tapi dari sekolah yang mewajibkan harus ada mata pelajaran pilihan. Misalnya di UPW tadi itu adalah pelajaran bahasa Jerman. Berarti kalau memang ini mata pelajaran pilihan dari jurusan UPW, berarti anak harus bisa belajar bahasa Jerman. Nah, untuk proyek penguatan pelajar Pancasila, itu sudah ada 9 topik tadi. Nanti dari masing-masing kelas memilih itu 9 topik. Nanti membuat proyeknya seperti apa, mungkin akan berbudaya tadi atau apa, tergantung dari guru yang bersangkutan membuat proyeknya seperti apa. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Jadi nanti untuk lebih mendetail tentang pemilihan yang dari 4 kompetensi dari UPW nanti ketika Ibu Jenny sudah kembali ke sini nanti akan saya jelaskan ke jurusan lain. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang jurusan-jurusan lain dari 7 kompetensi yang lain nanti akan saya diskusikan dengan teman-teman mengenai kompetensi pada kelas 2 dan kelas 3. Seperti itu dulu. Satu lagi saya beringat tentang PPL 6 bulan. Berarti mulai semester ini kan, maksudnya mulai tahun ini kita kan terapkan itu. Itu berarti selama 6 bulan itu bagaimana penilaian anak kita isi ukurnya itu nanti bagaimana? Apakah penilaian semua itu
kita sesuaikan dari industri yang kasih, dan apakah sekolah kita sudah siap untuk anak-anak training 6 bulan itu. Dan kalau memang sudah siap, bagaimana prosedurnya? Apakah sama seperti training-training sebelumnya yang cuma 3 bulan atau 2 bulan? Oke. Mengenai PKL ini memang ditargetkan untuk 6 bulan. Tapi kalau misalnya, karena kita masih fokusnya untuk tahun ini di OTKP, nah karena kalau OTKP yang menentukan tempat prakirin dan yang menempatkan anak-anak prakirin adalah Politeknik Negeri Bahan. Jadi nanti disesuaikan dengan industri langsung. Jadi kalau misalnya kemarin kita itu BLK, misalnya Balai Latihan Kerja, menurut ini dari beberapa narasumber bahwa itu bukan dunia usaha, dunia industri, tapi balai pelatihan. Tapi kalau kita langsung terjun ke dunia usaha, dunia industri seperti di BB itu ada travel agent, terus ada ya kita selama ini kan lebih ke dunia usaha dalam atau dunia industri kayak travel agent. Mungkin yang kita lakukan selama ini kita kerjasama dengan Desma, kalau kita diarahkan bahwa kurikulum harus bekerja sama di industri. Jadi nanti untuk PKL-nya yang 6 bulan ini akan ditentukan oleh kampus pendamping kita. Jadi untuk wewenangnya misalnya apakah 3 bulan atau 2 bulan atau selama ini yang kita laksanakan hanya 2 bulan, 3 bulan, dianggap bahwa 6 bulan. Tapi untuk paradigma baru, karena di spektrumnya sudah kosong, berarti untuk mata pelajaran lain yang mereka tidak dapat materi lagi gitu. Tapi mereka langsung PKL, berarti nilai PKL sudah diambil, untuk nilai rapornya tidak ada. Jadi ini kalau misalnya kita ambil di semester 4 begitu, jadi itu fokusnya PKL saja. Tapi untuk mata pelajarannya kita ajarnya di semester 5. Itu saja. Oke, tambahan sedikit Pak Dongki dari saya. Mengenai kurikulum, mungkin pertanyaan Ibu Jelin itu untuk PKL yang sekarang. Jadi Pak Dongki harus memilah bahwa untuk tahun ajaran saat ini kita menggunakan 2 kurikulum. Jadi kurikulum paradigma itu baru berlaku di anak kelas 1. Jadi kita belum bahas tentang seperti apa nanti prakiringnya. Nanti akan nyusul di kelas 2. Tapi prakiring kali ini kita mengikuti pola-pola yang lama. Jadi Pak Dongki perlu penekanan kepada teman-teman jurusan yang lain bahwa PKL itu berlaku nanti pada paradigma. Karena saat ini kan kita masih mengikuti kurikulum 2013. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Dongki. Jadi Pak Dongki juga harus sempat selipkan kurikulum yang lama karena ada kelas 2 dan kelas 3. Terima kasih Pak Dongki. Oh, berarti itu ya. Terima kasih Pak Dolen. Berarti yang dapat paradigmanya hanya kelas 10 yang baru. Sedangkan kelas 2-3 masih tetap K13. Ya betul. Oh oke. Berarti. Jadi benar. Oke. Pak Dongki satu lagi tentang objektivitas penilaian. Karena kan untuk asesmennya yang diberikan ke sekolah, bagaimana kita menjaga objektivitas itu? Sedangkan kita kan tahu sendiri, untuk kita SMK Pancasila ya, kadang kita kasih penilaian to the point aja. Ini kita sama-sama tahu. Kalau misalnya itu anak agak rajin atau apa kayak gitu, kita taruh sudah 80 begitu. Sedangkan di paradigma baru, yang saya baca, saya juga belum tahu sama sekali apakah ini salah atau benar. Di situ kan dikasih kesempatan kepada sekolah untuk memberikan asesmen sendiri, karena kelulusan pun ditentukan oleh sekolah. Nah, bagaimana cara kita sekolah menjaga objektivitas itu sehingga mutu sekolah kita tetap terjamin atau terjaga? Karena itu kan ada pelaporannya. Apalagi kalau kita jadi sekolah unggulan seperti itu. Standar kita dalam penilaian itu seperti apa? Kan dia bisa melalui portfolio atau project-project dan sebagainya. Itu yang masih menjadi pertanyaannya saya juga. Kalau kita mau siap menjadi sekolah unggulan seperti itu, apakah asesmennya dia atau penilaiannya dia masih seperti yang dulu, atau kita betul-betul menerapkan paradigma yang baru? Terima kasih. Maaf banyak tanya soalnya. Oke, terima kasih Bu Jelin. Mengenai Z penilaian atau asesmennya, nanti ada materi khusus yang akan disampaikan oleh instruktur. Itu kalau tidak salah di hari terakhir tentang asesmennya, bagaimana kita menilai siswa. Apakah kita menggunakan pola lama atau pola baru, nanti akan dijelaskan oleh pemateri. Jadi nanti semoga Ibu Jenny tetap mengikuti pada sampai materi terakhir, yaitu tentang asesmen. Karena di sini asesmen
untuk penilaiannya, kalau sebelumnya kita mengenal istilah ada ulangan harian, istilah untuk menit, tapi sekarang hanya ada dua, yaitu asesmen secara formatif dan sumatif. Nah, nanti untuk penjelasan perbedaan nilainya akan disampaikan pada materi selanjutnya. Oh, Jadi, oke Kak. Siap. Terima kasih. Pak Dongki, sebelum ya ini kan menurut saya setiap kejuruan itu bertanya lewat kesempatan ini, karena saya lihat semua ini ya, semoga sih setiap teman-teman itu sementara aktif mendengar dan lain sebagainya. Yang walaupun kita matikan mematikan videonya, kan kita tidak tahu apakah ada di tempat atau tidak. Ya. Harapannya kami, karena materi-materi yang walaupun lewat daring, kita harus memiliki kesempatan memang saat ini untuk menanyakan seperti apa jurusan yang saya bawakan nanti, supaya kita punya pegangan memang untuk kita jadikan sebuah apa nanti untuk kita bisa mencari tahu solusinya. Karena di sini kan kita juga yang sebagai pemateri tidak selamanya kita sudah mengetahui semua. Mungkin dengan pertanyaannya teman-teman lewat grup atau lewat kegiatan ini, kita bisa mencari referensinya atau mencari jawabannya di tempat-tempat yang lain, supaya jawaban yang kita berikan kepada teman-teman lebih akurat. Jadi menurut saya teman-teman bisa yang jurusan-jurusan itu bisa menanyakan lewat forum ini, supaya seperti yang ditanyakan oleh Bu Jelin tadi. Ya, kalau dari saya juga tadi, karena saya sebagai ketua jurusan, bahwa di situ kan ada pelajaran-pelajaran pilihan. Nah, di situ kan pilihan. Tadi kan saya dengar Ibu Jelin bahwa materi pilihannya nanti, bahwa setiap anak itu berbeda-beda. Menurut saya, kita tidak akan mungkin pilihannya itu berbeda-beda setiap dalam satu kelas itu punya pilihan yang berbeda, tidak mungkin, karena juga nanti akan mempengaruhi kita. Jadi kalau misalnya kita pilih salah satu, ya satu itu yang kita giring anak-anak itu. Supaya kita jangan mengambang nanti, jangan terlalu berpatokan pada merdeka mengikuti anak-anak itu, karena sudah juga, karena di kurikulum yang dijelaskan oleh Pak Kurikulum juga tadi sudah jelas bahwa sudah ditentukan di situ. Jadi tinggal kita memilih saja, pilih salah satu. Tapi kan tadi dari penjelasannya Pak Dolen kan bilang kalau anak itu suka yang analogi apa tadi yang saya tanyakan, kita tidak boleh paksakan itu. Iya, begini, saya sudah paham Ibu Jelin. Yang Ibu Jelin maksudkan itu pada proses pembelajarannya. Contoh nanti Ibu Jelin pilih salah satu mata pelajaran itu. Pada proses pelaksanaannya itu yang penempatannya di situ, bukan pada saat pilihan. Jadi perlu garis bawahi pelaksanaan pada pelajaran yang dipilih. Itu maksudnya itu. Oke, begini teman-teman, begini maksudnya pelajaran pilihan tadi. Jadi jurusan yang menentukan pelajaran apa. Jadi anak tinggal mengikuti itu. Jadi jurusan yang dikasih pilihan, bukan anak-anak yang memilih ya. Bisa ulang lagi, untuk mata pelajaran pilihan itu ditentukan oleh jurusan. Nah, seperti tadi misalnya di IPB ada bahasa asing, mungkin ada bahasa Jerman, terus mungkin ada tambah lagi bahasa Jepang. Mungkin selain dari bahasa mungkin ada lagi apa, bisa lebih dari satu bisa. Tapi apakah lebih dari satu juga lebih dari satu apakah bisa anak-anak mencakup semua itu tergantung dari jurusan masing-masing. Oh, berarti sebenarnya sama kayak di K13 bagian peminatan berarti secara tidak langsung. Oke. Oke. Ya, sekarang lebih jelas sih Kak. Karena tadi kan waktu saya dengar yang tentang analogi itu, anak-anak memilih. Ya, berarti itu yang saat itu kan di situ bahwa dalam satu kelas ada anak yang ambil guide, ada yang ambil tour planning. Kira asesmennya bagaimana? Tapi sekarang sudah jelas yang Pak Dolen tambahkan tadi, bahwa penentu pertama adalah kita dan kita arahkan anak itu untuk ambil itu. Tapi sama saja dengan paradigma K13 dan berubah yang begini. Oke, thank you. Satu informasi lagi Bu Jelin dari jurusan PDP. Contoh saya pengen anak lulusannya saya itu kirim ke Jerman. Jadi Bu Jelin bahasa pilihan saya bisa pilih Bu Jelin. Jadi pertanyaan Bu Jelin sebelum-sebelumnya meminta untuk mengajarkan bahasa Jerman di setiap jurusan. Kalau di saya, kalau memang ada keterkaitan nanti mengirim anaknya ke sana, bisa Bu Jelin mengajar bahasa Jerman di PDP. Tergantung nanti kesepakatan. Good. Terima kasih. Oke, Bu Jelin, nanti kalau memang belum paham, nanti ketika kita pada saat diskusi selanjutnya kita akan paham. Terus yang berikut ada pertanyaan dari Ibu Eci, apakah mata pelajaran kejuruan
di setiap jurusan disesuaikan dengan struktur semester lalu atau nanti akan di-share kemudian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Eci. Semoga Ibu Eci masih ada dalam meeting Zoom ya. Jadi untuk mata pelajaran kejuruan di setiap jurusan, untuk di kelas 10 itu saya sudah kasih di masing-masing jurusan. Mungkin Ibu Ina sudah bagi, sedangkan kelas 11 dan kelas 12 tetap mata pelajaran. Jadi tidak berubah untuk kelas 11 dan kelas 12. Tapi yang kelas 10 itu dia punya mata pelajaran jurusannya itu hanya jadi satu, nanti namanya dasar-dasar kejuruan. Tidak ada lagi desain grafik, sistem kalau di TKJ atau dengan multimedia tidak lagi desain grafis sendiri, terus tidak ada lagi sistem komputer sendiri atau PJD sendiri, tidak ada. Jadi dijadikan satu pelajaran, yaitu namanya dasar-dasar kejuruan atau program kejuruan. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Atau mungkin ada lagi yang bertanya, saya silakan. Mungkin dari jurusan OTKP, jurusan ini jurusan kesehatan, jurusan otomotif. Pelaku utama OTKP, baik. Oke, baik. Saya bukan mau bertanya berkaitan dengan struktur kurikulum yang dibawakan oleh Pak Dongki tadi. Saya hanya mau menambah sedikit berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Ibu Jelin kepada Pak Dongki tentang penerapan kurikulum di satuan pendidikan masing-masing. Baik, seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu benar bahwa setiap satuan pendidikan itu bisa menentukan mata pelajaran pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari setiap peserta didik itu. Tapi ingat bahwa kerangka dasar kurikulum yang mau kita kembangkan di setiap satuan pendidikan itu adalah selalu berpatokan pada kerangka dasar yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat, ya, dan semua proses pembelajaran, capaian pembelajaran itu jangan lupa bahwa itu arahnya itu ke profil pelajar Pancasila. Jadi setiap pelajaran yang kita ajarkan kepada setiap siswa itu jangan lupa masukkan itu, ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Karena itu supaya kepada teman-teman semua, jadi materi yang disampaikan oleh para instruktur, teman-teman semua itu diikuti baik, sehingga pada proses pelaksanaan nanti, ya, meskipun kita tidak 100% menjalankan, tapi ingat, ya, paling tidak itu kita tahu. Karena apa? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Jelin tadi, kita itu adalah SMK, Sekolah Pusat Keunggulan. Jadi setiap guru itu dituntut untuk bisa, ya, setiap guru dituntut untuk bisa dalam menerapkan, ya, pembelajaran yang sudah kita terima ini. Mungkin dari saya itu saja Pak Dongki. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ipin yang sudah memberikan masukan atau tambahan mengenai struktur kurikulum. Jadi saya kembali lagi bahwa untuk kelas 11 dan kelas 12 nanti setelah